Selamat siang para hadirin semua. Terima kasih sudah mendatangi dan menyaksikan presentasi dari kelompok kami yaitu PDK 4F. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang pengembangan di Taman Mini Indonesia Indah. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu yang pertama Imade Wisnu dengan nomor NPM 2107 11352. Junita Julia dengan nomor NPM 2107 11382. Dan saya sendiri, Michael Valerio Arya Krisanda dengan nomor NPM 2107 11312. Untuk pertama kali, saya akan memperkenalkan dan memberitahu di mana letak Taman Mini Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah atau sering disebut TMII terletak di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur. Memiliki luas kurang lebih 150 hektar. Dan di dalamnya terdapat edukasi tentang budaya-budaya Indonesia melalui hal-hal menakjubkan yang mungkin seperti di sekolah kita belum ketahui, di Taman Mini kita bisa ketahui dengan sendirinya. Terus di dalamnya memiliki beragam fasilitas seperti rumah ibadah, penginapan, ATM, food court, dan lain-lain. Pastinya para wisatawan tidak usah khawatir tentang fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Yang selanjutnya adalah memiliki wahana seperti kereta gantung, kereta aeromobil, snow bay, tempat legenda keongmas, bioskop 4D, istana anak, dan lain-lain. Nah, jadi di Taman Mini itu bukan cuma soal edukasi saja, tetapi di dalamnya juga terdapat wahana-wahana yang bisa menjadi tempat hiburan keluarga juga. Next. Untuk yang pertama kali, mari kita ketahui dulu atau juga mempelajari tentang informasi tentang TMII sendiri. Sejarah TMII sendiri. Sejarah TMII sendiri dicetuskan oleh istri Presiden Soeharto yaitu Ibu Siti Hartina. Kalian pasti pada tahu dong istri dari almarhum Presiden kita kedua yaitu Bapak Soeharto. Dia didirikan pada 13 Maret 1970 di tahun 1970 di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta. Dikerjakan oleh Yayasan Harapan Kita dan dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan secara resmi pada 20 April 1975. Ya mungkin pembangunan ini sangat lama tetapi memang karena lahannya yang sangat luas seperti yang kita sudah bahas tadi kurang lebih 150 hektar. Memiliki maskot berupa wayang Hanuman yang dinamakan Mitra. Ya kalian pasti pada tahu kalau yang sudah pernah ke Taman Mini Indonesia, maskot dari Taman Mini adalah Hanuman yang dinamakan Mitra. Dan maskot tersebut diresmikan pada tahun 1991. Dan Taman Mini juga memiliki tujuan tersendiri didirikannya, yaitu menyediakan suasana rekreasi yang sehat bagi masyarakat, tempat pendidikan dalam arti yang luas, tempat pengenalan dan pengembangan seni budaya bangsa Indonesia, salah satu tempat pengembangan dunia kepariwisataan. Nah, dengan tujuan ini kalian pasti sangat baik untuk perkembangan wisata di Indonesia. Apalagi Taman Mini ini didirikan di ibu kota kita yaitu Indonesia. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu oleh rekan saya. Berikutnya adalah masalah dan potensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama yaitu masalah yang dihadapi. Seperti yang diketahui, sekarang ini kita berada di era pandemi COVID-19. Tentu saja dari pandemi tersebut menimbulkan masalah yang
masalah. Bentar. Tentu saja dari COVID-19 pasti menimbulkan berbagai masalah. Untuk TNI sendiri, masalah yang ada yaitu pertama berkurangnya jumlah pengunjung, kemudian jam operasional yang dibatasi, tutup total saat PSBB dan PPKM, bisa dilihat dari poster yang dikeluarkan langsung oleh pihak TNI. Kemudian berkurangnya pendapatan yang membuat TNI terpaksa memotong gaji pegawainya. Kemudian masalah yang kelima, sebenarnya ini masalah tidak berkaitan dengan COVID, namun ini berkaitan dengan teman-teman kita yang memiliki keterbelakangan, khususnya tunanetra dan tunarungu. Karena mereka tidak dapat mendengar atau melihat penjelasan dan pemandangan dari kereta gantung. Next. Dari masalah yang ada, tentu saja ada potensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu adalah membuat parade. Jadi parade ini akan dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian paradenya ini mengambil tema berbeda di setiap paradenya. Misalkan pada bulan pertama kita mengambil tema suku Dayak. Jadi para semua yang berhubungan dengan suku Dayak itu ntar dimasukkan ke dalam parade. Kemudian yang kedua ada membuat acara pameran. Jadi seniman-seniman dari luar ini bisa mengekspresikan dirinya dengan memamerkan karya-karyanya. Selain itu mereka juga bisa mendapatkan cuan dengan menjual hasil karyanya kepada pengunjung. Kemudian yang ketiga, menampilkan berbagai pertunjukan tema Nusantara. Pertunjukan ini sebenarnya seperti kayak pentas kecil gitu, pentas seni gitu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai minat bakat dapat mengembangkan bakatnya dengan teater, tarian, musik, dan lain-lain. Yang keempat ada membuka lebih banyak wadah untuk belajar. Jadi untuk pengunjung-pengunjung yang ingin belajar itu, di sini kami membuka semacam kursus untuk belajar membatik, menenun, memahat, dan lain-lain. Next. Berikutnya adalah membuat virtual tour. Jadi untuk teman-teman kita yang ingin mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah ini namun terhalang pandemi, mereka dapat menyaksikan atau melihat TMII secara virtual. Jadi tiket virtual ini nanti akan dijual di website resmi kami dengan 4 tiket-tiket yang nanti akan dijelaskan. Kemudian orang yang telah membeli tiket ini akan mendapatkan link meet, dan pada akhir virtual tour nanti akan ada sesi tanya antara moderator dan juga penonton. Kemudian virtual tour sendiri ini akan diadakan dalam kurun waktu seminggu. Misalkan pada bulan Oktober kita adakan virtual tour, misalnya tanggal 25 sampai tanggal 31. Jadi penonton ini atau pengunjung virtual tour ini bisa memilih tanggal yang mana yang mereka akan pilih. Kemudian menambahkan fitur tambahan di kereta gantung. Fitur tambahan ini khusus untuk teman-teman kita yang memiliki keterbelakangan tadi. Jadi kami menambahkan fitur suara dan monitor pada kereta gantung. Selain itu, kami juga menyediakan pilihan pada pengunjung, yaitu pengunjung dapat menggunakan tour guide atau memakai fitur suara saat menaiki kereta gantung. Berikutnya adalah tipe-tipe tiket virtual tour. Jadi nama tiket kami ini memakai nama 4 pulau terbesar di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan mempunyai beribu-ribu pulau. Jadi di sini kami menggunakan 4 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tiket Papua. Jadi di tiket ini kita akan diperlihatkan virtual tour anjungan daerah, museum, bangunan utama, wahana, dan juga taman, sekaligus menyaksikan parade, pentas seni, dan juga pameran. Berikutnya tipe yang kedua itu adalah tiket Kalimantan. Di sini kita akan diperlihatkan virtual tour anjungan daerah, museum, wahana, dan juga taman, sekaligus menyaksikan parade, pentas seni, dan juga pameran. Tipe yang ketiga adalah Sumatera. Di sini kita akan diperlihatkan anjungan daerah, museum, dan wahana, sekaligus menyaksikan parade dan pentas seni. Yang tipe terakhir itu adalah Sulawesi, virtual tour anjungan daerah, museum, dan menyaksikan parade dan pentas seni. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan. Lalu ada gambar dan denah. Di sini merupakan gambar-gambar contoh objek wisata yang ada di Taman Mini Indonesia.
Bisa lihat di sini gambar pertama yang sebelah kiri itu merupakan wahana IMAX Studio Keongmas. Teater IMAX ini adalah gedung teater berbentuk keongmas raksasa yang pertunjukannya merupakan film yang memiliki teknologi tinggi dan canggih. Dan teater keongmas ini sendiri merupakan diprakarsai oleh Ibu Tien Soeharto dan diresmikan pada tanggal 20 April 1984. Lalu yang di sebelah kanan itu ada Istana Anak-anak Indonesia. Istana ini memang dibuat semirip dan semegah mungkin dengan dongeng yang ada di Cinderella. Dan di istana ini juga memiliki bangunan istana utama yang dinamai dengan Graha Widya Tama. Istana ini merupakan istana yang diresmikan oleh Pak Soeharto sendiri pada tanggal 20 April 1986. Selanjutnya di pojok kiri atas ini ada wisata wahana Snowbay. Wisata ini bisa dibilang merupakan wisata wahana yang terbaru yang terdapat di dalam Taman Mini. Wisata ini memiliki banyak sekali wahana di dalamnya. Salah satu yang terkenal adalah wisata ombak buatan. Di sini para pengunjung bisa merasakan berbagai macam kekuatan ombak buatan yang juga bisa dinikmati bersama dengan ban karet atau hanya dengan dinikmati saja ombaknya. Lalu yang kedua ada kereta gantung. Kereta gantung ini merupakan wahana yang paling terkenal atau yang menjadi pionir dalam Taman Mini Indonesia. Di wahana kereta gantung ini kita bisa melihat seluruh isi yang ada di dalam Taman Mini Indonesia dengan jelas melalui bagian atasnya. Dan kereta gantung ini sendiri memiliki 3 stasiun. Yang pertama itu stasiun A terletak di kawasan Desa Seni, stasiun B terletak di dekat Anjungan Papua dengan Taman Burung, dan yang C itu stasiun tidak jauh dari Snow Bay Water Park. Kereta gantung ini sendiri pertama kali dioperasikan pada tanggal 5 April 1973. Yang terakhir ada miniatur Kepulauan Indonesia. Miniatur Kepulauan Indonesia ini merupakan masterpiece dari hasil diskusi yang ditemukan pada tanggal 13 Maret 1970 yang diprakarsai oleh Ibu Tien Soeharto lagi, yang dilaksanakan pertemuannya di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta. Miniatur kepulauan ini hanya dapat dilihat dengan jelas dan dengan baik bila kita menaiki kereta gantung tadi. Nah, di sini ada denah Taman Mini. Di sini kita bisa lihat di Taman Mini ini memiliki 4 pintu masuk. Di sini bisa lihat yang nomor 1 berwarna hitam itu merupakan pintu masuk utama yang ada di bagian barat Taman Mini, dan pintu masuk kedua ada di bagian utara di nomor 8. Pintu masuk ketiga berada di nomor 9, itu bagian selatan Taman Mini, dan yang terakhir pintu masuk keempat ada di nomor 10 yang paling belakang di bagian timur. Nah, kan tadi kami ingin melaksanakan pameran kesenian. Rencananya kami akan mengadakan pameran kesenian tersebut pada anjungan daerah. Jadi di setiap anjungan daerah akan memiliki dan menampilkan budaya-budaya sesuai dengan nama anjungan mereka sendiri. Lalu untuk parade mungkin kami akan laksanakan secara beriringan berjalan dengan mengitari seluruh Taman Mini Indonesia dari ujung sini nomor 7 di depan gedung pusat pengelola hingga memutar sampai ke titik itu kembali lagi. Dan untuk pementasan seni mungkin bisa dilaksanakan di dekat area IMAX Studio Keongmas atau di dalam teaternya. Itu tergantung tema yang akan kami usung, apakah akan outdoor atau indoor. Sekian, terima kasih presentasi kami dari kelompok 4 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.